Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Mestinya semakin malam semakin semangat karena udah makan saudara. Sekali lagi selamat malam, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Katakan kepada kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Yang percaya dia baik, kasih tepuk tangan dulu ya paling dahsyat ya, pantas buat Tuhan. Terima kasih saudara sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih buat berapa ribu saudara yang di rumah. Yang sekarang ini secara live bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Dan saya percaya dimanapun saudara berada di rumah, saudara disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Yang setuju katakan amin. Ya, mari bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Malam hari ini ada sebuah pesan Tuhan yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada jemaat. Dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Hari ini saya bersuka cita karena kita akan membahas salah satu tokoh favorit saya di dalam Alkitab. Kalau ada list-list dari orang-orang yang saya suka membaca di dalam Alkitab, salah satunya adalah Daud, salah satunya yang lain adalah Elia. Seorang nabi yang luar biasa karena dari kisah-kisah Elia kita diingatkan bahwa kita boleh melakukan perkara-perkara yang hebat, tapi kita juga seringkali mengalami kelemahan. Kita juga mengalami banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Tapi meskipun kita terbatas, kita nggak perlu takut sebab kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Boleh katakan amin? Ya, jadi kita belajar dari Elia itu. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya akan bacakan 3 ayat pertama, dan nanti ayatnya keempat kita mau baca bersama-sama dengan semangat. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, atau saya sebut Isabel aja saudara, karena nyebelin orang ini saudara ya kan. Dikatakan segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Di sini kita melihat bahwa Isabel lagi marah sama Elia karena 450 nabinya Isabel ini dibunuh oleh Elia karena mereka menyembah berhala yang bernama Baal. Karena itu Isabel marah gitu. Dan kasih ancaman kepada Elia. Besok mati kau. Ya kan? Ketika dikatakan maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4 baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu apa saudara? Duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya apa saudara? Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Malam hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan dengan tema tekanan yang membawa terobosan. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tekanan yang membawa terobosan. Hari ini Tuhan gerakkan saya untuk kita belajar dan membahas tentang tekanan. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi hidup saya hampir setiap hari mengalami yang namanya tekanan. Dan saya yakin sama juga saudara dan saya setiap hari pasti ada tekanan yang kita hadapi. Karena itu sebelum saya mulai membahas tentang tekanan, saya perlu menyampaikan kepada saudara bahwa tekanan itu hal yang biasa. Coba ngomong sama kanan kiri, tekanan itu biasa. Ya kan? Tekanan itu hal yang biasa, kita semua mengalaminya setiap hari. Sebagai pendeta, sebagai suami, sebagai anak, saya adalah seseorang yang merasakan tekanan setiap hari. Dan tekanan bukan selalu sesuatu hal yang negatif. Tekanan bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi kalau kita tidak hati-hati dengan yang namanya tekanan, yang terjadi adalah tidak malah membawa terobosan, tapi justru membawa kehancuran. Karena itu perlu untuk saya membahas tentang tekanan. Karena saya berdoa seperti judul dari khotbah ini,
tekanan dalam hidup kita membawa apa saudara? Terobosan. Saudara, saya merenungkan dan saya berdoa kepada Tuhan. Kenapa hari-hari ini banyak orang yang sedang tertekan? Saya lihat begitu banyak jemaat tua maupun muda. Hidup dalam begitu banyak tekanan dalam kehidupannya. Dan saya menemukan jawaban sederhana. Kenapa kita biasa hidup dengan tertekan? Jawabannya adalah akar dari tekanan adalah tuntutan. Lagi sama-sama adalah apa saudara? Tuntutan akan membuat hidup kita selalu tertekan. Kita bisa merasakan tekanan, ada yang bilang tekanan dari semua sisi. Kenapa kita tertekan? Karena kita hidup dalam penuh tuntutan. Saya sebagai gembala, saya sebagai pendeta, saya ngalamin tekanan itu. Saya mengalami tuntutan itu setiap kali saya mau naik ke atas mimbar. Setiap kali sebelum saya naik, saya selalu berdiri di sebelah kanan, saya duduk di antara jemaat. Saya naik dengan sebuah tekanan yang cukup berat. Kenapa? Karena ada tuntutan dari jemaat yang datang. Secara tidak langsung jemaat yang datang membawa sebuah tuntutan terhadap saya. Apa itu? Khotbahnya harus enak. Khotbahnya harus nyambung. Khotbahnya harus lucu gitu. Khotbahnya harus relevan kepada hidup saya. Khotbahnya harus memberkati. Khotbahnya nggak boleh membosankan. Dan itu tuntutan yang cukup berat buat saya. Dan selama saya melayani Tuhan selama beberapa tahun ini, tekanan itu begitu kuat loh saudara. Di awal-awal saya hampir berhenti karena tekanan yang begitu berat. Tuntutan yang begitu banyak dalam kehidupan saya. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin lama saya mengembalakan jemaat, saya sadar satu hal. Bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya nggak bisa menyenangkan semua jemaat gitu. Gereja ini nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita beribadah di gereja hari ini, namanya GS. Apa GSJS itu? Gereja 1 jam saja. Wah, itu ada tekanannya sendiri. Waktu dulu kita pertama kali buka, semua orang pada bilang, apa itu gereja 1 jam? Apa itu gereja atau lagu dangdut? 1 jam saja. Banyak. Tekanan cukup berat. Saya pernah datang ketemu sama hamba Tuhan di airport, saya bilang, hey pastor, how are you? Gitu kan. Dia bilang sama saya, iya kabar saya baik. Kamu siapa namanya? Saya jawab, saya Michael gitu. Kerjanya, saya juga pendeta, pastor. Ini pendeta senior. Saya bilang, salam kenal ya, pastor. Tit gitu namanya ya. Iya. Kamu dari gereja apa? Kamu pendeta gereja apa? Saya sebut, gereja 1 jam saja. Dia bilang, hah? Gereja kok 1 jam? Gereja tuh 2 jam yang benar. Oh iya Pak, iya pastor. Kemarin pandemi, gerejanya jadi 1 jam, kita yang 2 jam. Kadang-kadang lama-lama saya mau ganti, Bu. GSJS bukan gereja 1 jam saja, tapi GSJS itu gereja 1 jam setengah. Kenapa? Karena kadang-kadang tuntutan gitu. Pendeta dituntut. Khotbahnya panjang dituntut. Ini khotbah Pastor Michael ini tambah tuwek, khotbahnya tambah dawa ya. Tambah bertele-tele, bulat ini pendetanya. Kalau saya kependekan, lihat pendetanya udah terlalu sering khotbah, kehabisan bahan tuh. Saya sekarang kalau khotbah suka pakai dasi. Saya perhatikan. Saya pakai dasi ada yang kritik. Pendetanya kuno sekarang, kuno. Pakai dasi. Saya nggak pakai dasi, dibilang tidak menghormati sabda Tuhan. Masa menyampaikan sabda Tuhan tidak pakai dasi? Saya pakai dasi kepanjangan, kadang-kadang sampai sini. Lihatan pendetanya kuno, dasinya panjang-panjang kayak pendeta zaman dulu. Saya pakai pendek juga dikritik. Lihat, kayak badut tuh. Come on church. Saudara boleh tertawa tentang itu, tapi itu sebuah tekanan buat saya. Setiap kali saya naik di atas mimbar ini. Tetapi saya ingin katakan tekanan tidak hanya kepada saya, tapi kepada setiap kita di ruangan ini. Kenapa hidup kita selalu penuh dengan tuntutan? Suami-suami di sini, engkau juga punya tuntutan. Tuntutan apa bapak-bapak di sini? Harus menyediakan. Saya harus menyediakan rumah, saya harus menyediakan apa yang dibutuhkan anak-anak saya.
Kita dituntut anak kita sekolahnya, belum kalau anaknya minta sekolah luar negeri, belum kalau ibu-ibu minta tas. Belum kalau minta sepatu baru, belum kalau minta berlian, belum kalau minta hadiah ulang tahun. Tuntutan kita berat, Pak. Jujur nih. Kita dituntut sebagai orang tua, bagaimana kita membesarkan anak, ibu-ibu di tempat ini. Engkau hidup dengan penuh tuntutan. Kita bukan hanya harus membesarkan anak, tapi kita harus cantik buat suami. Sampai ibu-ibu ada yang setiap hari cuci muka. Setiap hari facial, digosok muka. Saya khawatir kadang-kadang terlalu banyak digosok, lepas tuh muka, saudara. Semua dibuat palsu, bulu mata palsu, alis palsu, hidung palsu, bibir palsu. Akhirnya saya bingung yang palsu yang mana, yang asli yang mana di muka ini. Ibu-ibu harus dituntut, harus cantik ke salon 5 jam, rambutnya berkembang dan berkembang. Sanggulnya semakin minggu semakin tinggi. Kalau sebelahnya 12 cm, mintanya 14 cm. Saya bingung kalau ketinggian, kalau lewat portal rumah gimana tuh. Tapi kita semua dituntut. Ada whitening, slimming. Kenapa? Tuntutan. Kalau kita nggak merasa cantik, kita merasa suami kita nggak akan cinta sama kita, itu tekanan, Bu. Anak-anak muda di sini, kau hidup dengan penuh tekanan. Saya tahu itu. Kau hidup dengan penuh tekanan, nanti kalau sudah lulus kuliah mau kerja apa, bos? Gaji segini mau cicil rumah gimana? Masa depan gimana? Apalagi zaman sekarang tuntutan para wanita cukup besar. Gak mau kalau cowoknya naik Avanza. Gimana gak tertekan? Ya, mobil harus bagus, jam harus bagus, rumah harus beli. Kita hidup dengan begitu banyak tuntutan sehingga banyak dari kita merasa tertekan. Dan itu yang sama Elia gitu. Dia hadapi tekanan dari berbagai macam tuntutan pekerjaan. Dia seorang nabi, dia seorang tentaranya Tuhan, dia melawan 450 nabi Baal sendirian gitu. Dan dia juga harus bukan hanya menjadi nabi, tapi dia juga harus jadi manusia gitu. Sadar gak sih kita juga kadang-kadang perlu jadi manusia? Kita boleh jadi suami, kita boleh jadi pekerja, kita boleh jadi hamba Tuhan. Tapi kita kadang-kadang juga harus jadi manusia gitu kan. Saya pun juga gitu, saya bukan cuma pendeta, ada lagunya pendeta juga manusia. Saya juga kadang-kadang harus jadi manusia gitu. Saya juga ada kesenangan gitu, saya juga ada keinginan gitu. Tapi tuntutan dalam hidup kita begitu banyak sehingga kitanya ngerasa tertekan. Dan saya khawatirnya, banyak dari kita akhirnya menjadi Elia. Seseorang yang hebat, seseorang yang punya banyak, seseorang yang melakukan banyak hal yang baik. Tapi karena tekanan yang begitu banyak, tuntutan yang begitu banyak, dia merasa tertekan dan dia bilang sama Tuhan, lebih baik aku mati aja. Ada di sini yang ngerasa kayak gitu, saudara, suami-suami saudara udah capek gitu. Seperti Elia berkata, Tuhan cukup Tuhan. Udah aku gak tahu apa yang harus aku lakukan lagi, udah capek Tuhan sama hidup ini. Itu ciri-ciri orang yang tertekan. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, jadi orang Kristen tidak menjamin saudara kebal dengan yang namanya tekanan. Dekat dengan Tuhan tidak menjamin saudara jauh dari tekanan. Orang percaya Tuhan, dekat Tuhan juga menghadapi tekanan hidup. Tapi saya tampilkan lagi judul dari khotbah saya. Memang kita menghadapi tekanan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, tekanan dalam hidupnya akan menjadi terobosan yang besar dalam kehidupannya. Yang percaya kasih tepuk tangan, yang paling meriah buat Tuhan. Yes! Saya berdoa di tempat ini gak ada yang kalah sama tekanan, yang setuju katakan amin. Tapi kita membawa itu jadi terobosan gitu. Nah tapi untuk kita bisa tahu gimana kita bisa hidup mengubah tekanan menjadi terobosan, kita harus tahu akar masalahnya dulu. Kenapa kok kita sampai orang percaya, orang Kristen, kok bisa kita hidup tertekan gitu. Padahal dekat sama Tuhan. Yang pertama kita buka ayat 10. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Baca sama-sama dengan saya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut, apa saudara?
Yang pertama, kenapa kok seringkali kita merasa tertekan dalam hidup? Karena yang pertama, kita belajar dari Elia karena dia merasa sendirian. Ulangin sama-sama dengan saya. Ia merasa apa saudara? Tulis di live chat, jangan merasa sendirian. Dikatakan hanya aku, tapi lagi ayat 10. Hanya aku, I'm the only one. It's only me. Hanya aku gitu. Yang melawan, yang berjuang, yang maju, yang lawan. Cuma aku yang kerja. Gak ada yang lain. Kenapa kita bisa merasa tertekan? Karena kita merasa sendirian. Ada yang merasa sendirian hari ini. Merasa sendirian itu kondisi yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kondisi merasa sendirian adalah tempat yang terbaik buat setan untuk mengintimidasi kita. Kita pernah membaca dalam Injil di mana Yesus datang ke satu tempat namanya Gerasa. Di Gerasa ada seorang yang kerasukan setan. Cirinya dari setan ini adalah setiap kali orang ini dirasuk, dia selalu menyendiri. Nah, itu cirinya setan. Orang kalau dirasuk, diganggu sama setan, sukanya sendiri. Nggak mau dekat orang. Kenapa? Karena setan tahu cara paling gampang ngancurin hidup kita adalah kalau kita sendirian. Dan tidak harus sendirian secara fisik. Ada orang yang di tengah banyak orang dia ngerasa sendirian. Setan cukup perlu mainin perasaan kita. Kamu sendirian. Gak ada yang peduli sama kamu. Gak ada yang sayang sama kamu. Gak ada yang ngerti kamu. Nobody understands you. Gak ada yang ngerti sama kamu. Kenapa setan suka kalau kita merasa sendiri? Karena dalam kesendirian itu, setan bisa mengirim pesan-pesan yang membuat kita makin tertekan. Gak ada yang peduli sama kamu. Gak ada yang support kamu. Gak ada yang sayang sama kamu. Gak ada yang bakal ngerti. Saya sebagai gembala, saya sudah cukup banyak mendengar konseling dari jemaat. Saya begitu banyak melihat pokok-pokok doa di WA saya. Setiap hari. Bahwa ada orang-orang yang meskipun di tengah keluarganya, mereka merasa sendirian. Kenapa merasa sendirian? Karena mereka merasa di keluarga mereka meskipun punya orang tua, meskipun punya suami, punya istri, gak ada yang ngerti mereka. Pak, orang tua saya gak ngerti saya, Pak. Itu anak-anak muda. Saya suka jam 6 ini karena banyak anak-anak muda. Banyak anak-anak muda ngomong gini sama saya, Pastor, saya ngerasa orang tua saya tuh gak mau ngerti saya. Orang tua saya tuh bahasa Surabayanya, sakarepe dewe. Semau gue gitu. Ada suami-suami yang merasa, Pak, saya rasanya menanggung beban ini sendirian gitu. Istri saya gak mau ngerti, anak saya gak mau ngerti. Saya tuh ngerasa saya mikul ini sendirian. Nah itu. Orang yang merasa sendirian akan merasa bahwa tidak ada yang bisa. Tekanan yang dia hadapi. Gak ada yang ngerti. Nobody understands me. Nobody knows the trouble I've seen. Gak ada yang tahu masalah yang saya hadapi. Dan itu strategi setan yang hebat hari-hari ini. Saya mau beritahu kepada jemaat Tuhan, ada kabar terbaru. Setan udah berubah strategi. Setan kalau mau nakutin kita, mau ngancurin kita, gak bisa lagi pakai suster ngesot. Kenapa? Karena setan lihat, orang Kristen lihat suster ngesot aja bayar 100.000. Kalau premier 200.000. Orang Kristen kadang-kadang gitu ya. Lihat ada film setan, KKN misalnya. Terus ada ini. Wih, rebutan beli tiket. Setan gak bisa gitu lagi. Oh, orang Kristen diliatin setan malah dijadiin film. Aku serang dengan cara lain. Cara setan terbaru. Buat saudara di rumah ngerasa sendirian. Gak ada yang peduli, gak ada yang ngurus saudara. Saudara ngadepin ini, hidup ini sendirian. Bahaya. Bahaya. Karena saat saudara merasa sendirian, di situ saudara paling lemah. Paling apa Bapak Ibu Saudara? Gini ya, saya tuh ada pengalaman gitu. Waktu tengah-tengah awal-awal pandemi, tentang kesendirian. Saya itu di tengah pandemi, kan tahun lalu, 2020 ya, 2 tahun yang lalu, saudara tahu gereja harus tutup. Tapi online tetap jalan. Di awal-awal itu saya sangat tertekan. Kenapa? Karena saya tuh khotbah di mimbar ini, gak ada orang, cuma kursi.
Gak ada orang satu pun gak ada. Jadi ngomong dewe, amin dewe, tepuk tangan dewe. Persis kayak orang, nah saudara yang jawab sendiri. Waduh saudara percaya ini, saya udah teriak-teriak saudara, amin. Gak ada yang amin. Mirip juga dengan ibadah kayak gini. Gak ada yang amin juga kalau meskipun banyak orang. Jadi saya kadang-kadang gak ada bedanya ada orang atau gak ada orang. Soalnya ngomong amin gak ada yang ngomong amin. Boleh katakan amin? Terpaksa sekali saudara. Amin. Tapi saudara jujur, aduh awal itu saya udah kayak orang stres udah. Bayangin kebiasaannya ribuan jemaat, biasanya banyak orang, ini gak ada orang. Saya ngerasa sendirian, saya gak kuat. Saya udah bilang mau berhenti. Terus tiba-tiba saya dapat ide, saya panggil istri saya. Sayang ke sini. Iya dong, manggilnya harus sayang dong. Masa manggilnya? Udah sayang sini. Duduk sini. Loh kenapa? Sini. Loh buat apa? Duduk. Dengerin. Jadi jemaat. Saudara, hari itu saya khotbah 5 kali online live streaming. Dia dengerin 5 kali. Reaksinya cuma, saya khotbah 5 kali, guyonannya sama. Dia juga harus tertawa yang sama. Kasihan saudara. Tapi sejak hari itu, saya gak merasa sendiri. Ada seseorang yang nopang saya ngerasa kuat. Karena itu jangan pernah merasa saudara sendiri. Sebab itu, Tuhan memberikan namanya sendiri. Namanya akan disebut apa arti Immanuel? Kenapa Tuhan perlu kasih nama itu? Immanuel. Karena Tuhan tahu ada satu musim, ada satu titik dalam hidup saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya, di mana saudara akan merasa sendirian. Saudara akan merasa gak ada yang mendukung saudara, gak ada yang bersama dengan saudara, gak ada yang ngerti yang saudara alami. Karena itu dia menyebut dirinya Immanuel. Supaya saudara tahu, saudara tidak pernah sendirian lagi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. We are never alone. Immanuel. Di saat dia lahir, dia diberi nama Immanuel. Tapi di saat sebelum dia mati, kita tahu di atas salib, dia menyampaikan satu kalimat yang indah, yaitu Eloi. Eloi, lanjutkan. Apa? Bapak, kenapa kau meninggalkan aku? Kenapa Yesus perlu menyampaikan itu? Kenapa dia perlu sampaikan kepada kita bahwa dia ditinggal, dia sendirian? Kenapa? Untuk menunjukkan kepada saudara bahwa kesendirian kita pun sudah ditanggung di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya yang percaya kepada dia tidak perlu merasa sendirian lagi. Sebab ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita sampai pada kesudahan zaman. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Dan bukan hanya itu, di saat dia naik ke surga, dia bilang, aku akan kirim kepadamu seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang mengerti apa yang kita rasakan. Pak, Bu, engkau gak pernah sendirian. Yang setuju sama-sama katakan amin. Sama-sama yang di sini tepuk dada saudara, katakan, saya tidak pernah sendirian. Ada Tuhan. Ingat Pak, Bu, saudara, brother and sister. Kau gak pernah sendirian menjalani hidup ini. Ingat selalu ada Tuhan. Tuhan yang selalu ada buat kita. Dan saya catat, kita harus ingat bahwa kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun. Dimanapun, bagaimanapun. Saat kau merasa sendiri, saat kau merasa gak ada yang mengerti saudara, saat kau merasa gak ada yang peduli dengan saudara, ingat. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Namanya adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Wow. Yang kedua. Coba ayat yang ke-10 kita buka lagi. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena, perhatikan kata karena. Kenapa ada kata karena untuk menjelaskan kalimat sebelumnya? Ayo kita lihat sama-sama. Dikatakan aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Kenapa dia bekerja segiat-giatnya buat Tuhan? Dijelaskan, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Stop di situ. Artinya kenapa dia bekerja buat Tuhan? Supaya orang-orang Israel bertobat.
Dia memutuskan saya akan kerja buat Tuhan supaya orang Israel bertobat. Tapi perhatikan ada titik koma di situ. Titik koma menunjukkan tetapi gitu. On a side note gitu. Dikatakan apa? Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin. Saya ulangin ayat ini berkali-kali tadi malam. Saya ucapin terus, saya ucapin. Saya menempatkan diri saya di Elia. Dan satu hal yang saya temukan gini. Kenapa dia nyampein ini? Kenapa dia ngerasa tertekan? Catat yang kedua. Karena dia takut gagal. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2. Dia takut apa saudara? Gagal. Dia takut gagal. Kenapa dia takut gagal? Karena dia sudah memutuskan untuk bekerja buat Tuhan, membuat orang Israel bertobat. Tapi justru orang Israel tetap mau bunuh dia. Pernah ngerasa kayak gini? Saya udah kerja yang terbaik, saya udah memutuskan untuk bekerja dalam bidang ini, tetapi apapun yang saya coba untuk lakukan, saya gak bisa berhasil. Saya sudah memutuskan melakukan ini, tetapi apapun yang saya lakukan tidak pernah membuahkan hasil. Dan dia mulai takut. Gagal. Dia mulai mempertanyakan apakah aku membuat keputusan yang benar. Gitu. Apakah aku salah memilih untuk bekerja bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah bekerja sedemikian rupa apa yang terjadi. Tetap yang namanya Isabel ngejar dia, mau bunuh dia. Gak malah bertobat, tapi malah mau bunuh. Kenapa dia merasa tertekan? Karena dia takut. Mungkin keputusanku untuk bekerja buat Tuhan itu salah. Jujur seringkali ini juga yang kita alami. Seringkali setiap keputusan yang kita buat menjadi sulit karena kita takut untuk gagal. Setuju dengan saya? Saya orangnya gak terlalu pintar dalam ngambil keputusan. Ada di sini juga ngerasa hal yang sama? Oh gak ada ya, saudara ngambil keputusan apa langsung gitu ya? Saya suka bingung gitu. Kenapa? Karena saya takut salah. Gak usah bilang keputusan yang besar, keputusan yang kecil pun sulit untuk kita buat. Setuju dengan saya? Paling gampang. Gak usah jauh-jauh gitu. Istri saya itu sering tanya kepada saya satu pertanyaan yang paling sulit untuk saya jawab. Pertanyaannya adalah mau makan di mana? Mau makan di mana? Dan sekarang saya tanya kepada saudara, kalau saudara ditanyain mau makan di mana, jawaban saudara selalu apa? Oh sama juga ya. Oh berarti persoalan pendeta sama jemaat sama saudara ya. Mau makan di? Jawabannya Saya sering tanya, dia sering tanya. Dan masalahnya wanita, itu selalu kalau ditanya, mau makan di mana? Jawabannya apa? Tapi saya pernah, ya wis, terserah ya. Ya wis kita makan bakmi ini. Katanya terserah. Enggak, terserah tapi enggak mau itu. Namanya bukan terserah saudara. Saya pernah gitu, tanya makan, terserah wis. Ya wis kita lihat muter, lantai 2M. 2, B1. Akhirnya kita mutusin, ya wis, gak usah makan, pulang aja. Pulang sampai di rumah. Sampai di rumah pertanyaannya berubah, bukan makan di mana, mau makan apa. Bingung lagi, buka aplikasi. Bingung lagi, apa ya? Kok gak ada ya makanannya? Padahal banyak. Kok gak ada ya? Kok rasanya gak ada yang enak ya? Banyak, semua ada. Oke, aja. Ya udah, paling gampang mutusin makan. Ya wes, gak usah makan luar, makan Indomie. Ya kan? Gampang, bikin Indomie. Terus ada pertanyaan lagi, ini mau goreng atau kuah? Sampai itu, ya wes kuah. Mau soto atau kari? Aduh, sebenarnya gak usah lah wes ya kan. Kadang-kadang gitu kan. Kita buat keputusan jadi sulit gitu. Kenapa kita takut ngambil keputusan? Karena kita takut keputusan itu salah dan akhirnya gagal. Hari-hari ini ya saya lihat itu terjadi di anak-anak muda. Takut gitu ngambil keputusan. Mau kerja apa takut. Perjodohan takut.
Hari-hari ini ya saya lihat ya anak-anak muda itu masalahnya perjodohan terus. Saya takut salah milih. Akhirnya apa? Putus nyambung, ganti. Masih lumayan kalau umur 20, masih bingung nggak apa-apa. Karena umur 20 masih ada waktu. Masih harganya bisa dinaikin 30%. Tapi kadang-kadang kebablas sampai umur 30 lebih. Kalau udah umur 30 belum dapat jodoh, diskonnya 25%. Masih lumayan. Tapi kalau umur 40 masih jomblo, diskon 50% plus cashback 30%. Bingung milih lagi, udah umur 50 jadi buy one get one free. Kenapa pada akhirnya orang nggak dapat gitu, bro? Kenapa akhirnya nggak dapat? Terlalu banyak milih. Standarnya terlalu tinggi gitu. Saya pernah dengar gitu ya, ada seorang gitu ya, ditanyain, apa kamu carinya itu apa sih kok nggak dapat? Iya, saya tuh mintanya yang ganteng, tinggi, kurus, six pack, kaya, punya pabrik emas atau pabrik apapun boleh. Orang tuanya sudah tua dan sakit-sakitan. Loh, maksudnya apa? Oh, lupa satu, anak tunggal, astaga Tuhan Yesus. Kenapa pada akhirnya kita takut membuat keputusan? Karena takut gagal. Tapi satu hal yang harus kita ingat, orang yang takut gagal adalah orang yang sombong. Wih, kok bisa gitu Pak Pendeta? Saya ulangi lagi, orang yang takut gagal itu orang sombong. Kenapa? Karena dia berpikir keputusannya berkuasa untuk menentukan hidupnya. Padahal saya mau tanya sama saudara, yang menentukan hidup kita siapa? Kok kita takut ngambil keputusan? Setuju dengan saya? Yang memegang kendali, yang mengatur hidup kita, yang menentukan hidup kita bukan keputusan kita. Karena itu kalau kita takut gagal karena keputusan kita, kita sedang membesarkan kekuatan kita dan mengecilkan Tuhan. Sombong. Saya mau ingatkan kepada jemaat di tempat ini yang takut gagal nih. Ingat baik-baik, saya catat, keputusan kita hari ini tidak pernah bisa membatasi Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Keputusan kita hari ini tidak pernah bisa apa saudara? Saya rasa ke dalam roh saya ya, ada dari saudara hari ini perlu membuat keputusan dalam hidup saudara. Ingat baik-baik. Keputusan saudara apapun gak pernah bisa batasin Tuhan. Saudara pikir keputusan itu bisa membuat Tuhan bingung. Terus saudara salah buat keputusan, terus Tuhan di surga lihat. Ya tuh emanere. Aduh coba, oh gak kayak gitu. Kira-kira Tuhan kayak gitu? Kalau Tuhan kayak gitu berarti Tuhan seperti penonton sinetron. Aduh emane. Aduh mestinya ini milih yang ini. Aduh yang ini tukang selingkuh. Jangan mestinya. Tuhan gak kayak gitu. Tuhan saya gak pernah dibatasi oleh keputusan saya hari ini. Karena Tuhan saya tidak terbatas, yang setuju katakan amin. Kalau hari ini Tuhan bisa dibatasi dengan keputusan saudara, artinya Tuhan kalah sama Google Map. Coba nanti saudara pulang pasang Google Map. Saudara jalan, terus salah masuk jalan. Saudara begitu salah masuk jalan, aplikasinya ngomong apa? Mohon maaf karena engkau salah masuk jalan, maka engkau tersesat seumur hidup, gitu. Diapain? Jalan baru. Belok lagi, gak jalan baru. Baru, bukan balu saudara. Mohon maaf, ini khotbah kelima jadi saya lidahnya udah mulai lemah saudara. Jalan baru. Tersesat lagi, jalan baru. Baru. Sampai kapanpun dia akan cari jalan untuk menolong saudara sampai ke destinasi. Hari ini Tuhan saya punya 1001 cara untuk menolong saudara sampai kapanpun. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Yes. Haleluya. Jadi hari ini, jangan takut gagal, jangan merasa sendirian. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Sebagai penutup, bagaimana kita bisa mengolah tekanan dengan baik. Supaya bukan menghancurkan, tapi membuat Saya satu poin aja, supaya cepat. Bagaimana caranya? Yang pertama, catat baik-baik. Kita harus memilih perspektif yang benar. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Memilih apa saudara? Apa perspektif? Perspektif itu cara kita pandang sesuatu.
perspektif saya dan saudara bisa beda. Cara kita pandang pasti berbeda. Contoh paling gampang, saudara lihat saya dan saya lihat saudara hari ini, perspektif kita berbeda. Nggak bisa sama. Saya nih ya orangnya punya satu kelebihan yang kadang-kadang jadi kelemahan. Yaitu apa? Saya ini orangnya suka memperhatikan gitu. Saya kalau khotbah, saya tuh lihat kiri. Saya kan dari tadi kan saudara lihat saya lihat. Dan apa yang saya lakukan, saya tuh lagi mendata muka-mukanya orang. Oh ini, oh yang ini biasanya datang sebelah sini. Oh hari ini duduk di sebelah sini. Oh yang ini yang di sini. Oh ini yang sering main handphone. Ini yang sering ini. Saya hafal semuanya. Setiap minggu saya khotbah, saya tuh hafal sampai muka-mukanya orang. Saya tahu. Nah kelemahannya adalah saya ini orangnya suka terpengaruh dengan raut wajah jemaat. Jadi kalau jemaat mukanya udah mulai gak enak. Saya tuh jadi takut. Dan itu lebih parah lagi saat apa? Saat semua pakai masker. Saudara tahu tekanan saat saya lihat wajah saudara pakai masker. Ada yang gini. Jadi saya tuh sampai memperhatikan kayak gitu. Nah ada satu peristiwa itu saya lagi khotbah. Terus ada seorang bapak duduk di sini. Bukan bapak ya, bukan bapak. Ada seorang bapak gitu duduk di sini. Saya tengah khotbah, saudara tahu setelah saya khotbah. Saudara saya percaya. Dari bapak ini, dari awal sampai tengah. Itu lihat saya cuma gini. Saya mau guyon, mau ngomong, mau serius. Cuma. Sudah bayangin. Sepanjang khotbah. Karena bapak itu duduk di sini, saya khotbahnya ke sini terus. Jadi kalau saya khotbah kemana gitu ya, saya berarti sering di sini. Artinya di sini ada sesuatu, saudara ya. Aduh, terganggu sekali saya. Aduh, saya ngerasa nggak enak, saudara. Akhirnya saya ke belakang, saya bilang sama istri saya habis khotbah, aduh, khotbahku nggak enak ya, aduh. Sampai ada satu bapak itu dari tadi gini-gini, aduh. Tiba-tiba, waktu saya lagi ngobrol sama istri saya di situ, tiba-tiba bapak ini gedor kantor saya. Waduh, saya lihat bapak ini, saya ngomong sama istri saya. Saya buka, saya ketemu sama dia. Shalom pastor, saya bilang, shalom. Pastor kenal saya jawab enggak, tapi dalam hati, wes kayak tadi. Pastor, saya cuma mau ngomong, khotbahnya pastor itu top. Iyalah pak. Iya pak, dari tadi saya dengerin. Aduh, saya terkagum sama bapak. Astaga, jadi itu terkagum. Tapi saya salah paham. Kenapa? Perspektif saudara salah, pasti salah paham. Saudara perspektifnya beda sama Tuhan, pasti salah paham sama Tuhan. Saya sama jemaat online pun, saya juga beda perspektif. Saya nggak bisa lihat saudara seperti saudara lihat saya. Saudara lihat saya dengan gini. Saya nggak bisa lihat saudara. Karena itu kenapa saya kalau khotbah suka tulis di live chat. Sampai ada bilang, ini pendeta live chat kali ya, live chat terus gitu kan. Tapi saya ngelakuin itu karena saya perlu perspektif, saya perlu tahu siapa yang ada. Saya bisa lihat dari nama. Oh ada Pak David hadir, oh ada Pak Wisnu. Saya bisa lihat, tapi perspektif kita berbeda-beda. Kalau kita punya perspektif yang salah gitu, pasti kita salah paham. Pasti. Karena itu supaya kita nggak salah paham sama Tuhan. Pastikan kita punya perspektifnya Tuhan. Caranya gimana? Sederhana. Pakai kacamata Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3, pakai. Kenapa? Karena mata kita yang lihat itu terbatas. Pernah dengar lagu ini? Semua baik. Ayo. Jujur. Kita ngomong apa adanya ya. Gembala sama jemaat. Dalam hidup kita semua baik gak? Iya ada yang sungkan. Enggak sih Pak Pendeta. Jujur ngomong yang lantang gitu. Semua baik gak dalam hidup kita? Enggak.
Saya pun sebagai hamba Tuhan juga ngomong, nggak semua baik. Tapi itu pakai kacamata kita, pakai mata kita yang terbatas. Karena itu pakai kacamatanya. Oke. Saya kalau nggak pakai kacamata gini, saya nggak bisa lihat apapun. Saya nggak bisa lihat saudara. Jadi kalau saya kayak gini, saya nggak bisa lihat siapa yang datang. Yang saya lihat seperti bayangan dan yang saya cuma bisa lihat cuma masker saudara. Ya. Kenapa? Karena mata saya terbatas, ada batasannya. Karena itu saya butuh kacamata. Supaya keterbatasan saya bisa dibantu. Yang setuju katakan amin. Benar ya? Saat saya pakai kacamata, saya jelas lihat. Oh, Bapak ini datang. Oh, Pak Steven datang. Duduk di sebelah sini. Biasanya duduk agak belakang. Ada Pak Aaron datang. Pak Jayus datang. Biasanya duduk di sana. Nah, ngeri ya saudara ya. Saya udah Pak Jeffrey di sini. Biasanya duduk di sini sama anaknya. Saya tak, kapan? Saat saya pakai. Kalau saya nggak pakai, saya nggak bisa lihat. Tapi saat saya pakai kacamata ini, jelas. Siapa yang datang. Begitu juga dengan kita sama Tuhan. Kalau kita selalu pakai mata kita yang terbatas itu. Semua akan jadi nggak jelas gitu. Kalau kita pakai kacamata gini, kita nggak bisa ngomong semua baik. Karena jujur kalau kita pakai cara pandang kita, tidak semuanya baik. Rumah tangga kita lagi nggak baik. Pekerjaan kita lagi nggak baik. Tapi saat kita pakai kacamata Tuhan, kita bisa tahu satu hal. Coba lihat, apa perspektif Tuhan, apa kacamata Tuhan. Coba Kejadian 50 ayat 20. Ini kesimpulan dari Yusuf. Sehingga dia bisa lihat kacamatanya Tuhan. Baca sama-sama dengan saya dengan keras. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa saudara? Kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah ini kacamatanya Tuhan. Yaitu mungkin kita lihat hari ini manusia merekakan yang jahat. Tapi kalau kita lihat dengan kacamatanya Tuhan, kita tahu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan saya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Ya. Apa kacamata Tuhan? Kacamata Tuhan adalah apapun yang kita alami pasti mendatangkan kebaikan. Semua baik, semua baik. Kenapa saya percaya dengan semua baik? Karena saya tahu di kacamata Tuhan, apapun boleh baik, boleh buruk, Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya dan terpakai sesuai dengan rencananya. Saudara, Allah turut bekerja dalam untuk mendatangkan, bukan semuanya baik, tapi Allah turut bekerja dalam semua baik atau buruk untuk mendatangkan. Mungkin hari ini saya belum bisa lihat, meskipun hari ini saya belum bisa lihat itu baik, tetapi saya tahu Tuhan saya pasti mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya, pemain musik silakan naik. Jangan hari ini kita selalu fokus dan perspektif kita selalu terarah kepada yang buruk. Amin. Karena kalau kita lihat yang buruk pasti ada. Kenapa? Dalam setiap situasi pasti ada yang buruk. Rumah tangga saudara pun pasti ada buruknya. Pekerjaan saudara pun pasti ada buruknya. Semua pasti ada buruknya. Jangan kita terlalu fokus dengan apa yang buruk sampai kita lupa bersyukur tentang apa yang baik dalam hidup kita. Jangan kita terlalu fokus kepada kekurangan sehingga kita lupa untuk bersyukur untuk kelebihan yang Tuhan sudah berikan. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Coba kita baca sama-sama sebagai ayat-ayat terakhir. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Tetapi aku akan meninggalkan, baca sama-sama berapa ribu? 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Perhatikan, tadi kita udah baca Eliab berkata kepada Tuhan 2 kali. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Eliab berkata, hanya aku seorang diri. Benar? Padahal kalau kita lihat caranya Tuhan melihat, Tuhan udah siapin berapa?
Kenapa Elia gak bisa lihat 7.000 itu? Karena dia terlalu fokus dengan apa yang dia alami. Dia terlalu fokus dengan apa yang gak ada. Sampai dia lupa untuk melihat apa yang ada. Coba sambil kita bangkit berdiri, kita baca ayat yang terakhir. 1 Raja-Raja 19 ayatnya ke-6. Ini kunci apa? Kita bangkit berdiri semua. Baca ayat 6 sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada apa saudara? Roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian, kenapa malaikat suruh Elia bangun? Supaya Elia bisa lihat bahwa di sekitarnya ada yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini saya rasakan dalam roh saya, Tuhan juga ingin saudara. Tapi lihat lagi ayat 6. Dikatakan ketika ia melihat sekitarnya. Saya rasa hari ini Tuhan lagi mau saudara melihat sekitarnya. Apa yang ada di sekitar saudara? Jangan sampai kita terlalu fokus dengan gak ada yang nolong saya. Gak ada yang ngerti saya. Sampai kita lupa untuk lihat sekitar. Saudara boleh gak punya banyak. Tapi coba lihat sekitar. Masih ada suami. Masih ada istri. Masih ada anak. Masih ada orang tua. Masih punya tangan. Masih punya kaki. Masih punya nafas. Semua masih bernafas hari ini. Jangan pernah bilang saya gak punya apa-apa. Tuhan bilang, bangun. Lihat. Sudah begitu banyak yang aku sudah sediakan. Sudah begitu banyak yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Jangan selalu bilang gak ada. Jangan selalu bilang aku. Jangan selalu bilang Tuhan saya gak kuat. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saya catat, tekanan bukan di situ, bukan diizinkan Tuhan untuk menghancurkan kita. Jangan salah paham sama Tuhan. Tapi tekanan ada di dalam hidup saudara untuk mempromosikan kehidupan saudara. Tekanan ada di situ dalam hidup saudara untuk mendatangkan kebaikan. Untuk membawa saudara ke level berikut. Untuk membawa saudara kepada musim berikut dalam hidup saudara. Semua itu selalu baik. Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Kenapa saya suka selalu memulai khotbah saya dengan berkata Tuhan Yesus baik? Karena saya tahu jemaat ada yang datang dengan persoalan. Tapi kita harus tetap ingat, saya boleh datang dengan persoalan, tapi kebaikan Tuhan lebih besar dari persoalan saya. Kebaikan Tuhan lebih besar dari sakit penyakit saya. Kebaikan Tuhan lebih besar dari semua pergumulan saya. Saya boleh menghadapi tekanan hari ini. Tetapi Tuhan saya lebih dari sanggup untuk mereka-rekakan semua tekanan. Tuhan membentuk semua tekanan itu untuk membawa terobosan yang besar dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Angkat tangan saudara, katakan Suah. Pejamkan mata sambil nyanyikan. Wabah, apa yang kau perlu di dalam hidupku. Suabah, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kita nyanyikan dari awal, dari semula. Dari semula, dari semula. Dari semula. Amin, amin. Telah kau tetapkan. Amin Tuhan. Hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Ini yang kami percaya. Yes Tuhan. Telah kau siapkan. Apapun tekanan yang saudara hadapi hari ini,
persoalan, tantangan, sakit penyakit. Sambil mengangkat tangan kita, sama-sama kita katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan iman percaya katakan, semua baik dalam hidupku Tuhan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi dengan suara terbaik katakan, semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan kau jadikan hidupku berarti. Tepuk tangannya beri-beri buat Tuhan. Hari ini kami bisa berkata semua baik, sebab kami lihat dari kacamata-Mu Tuhan. Kami tahu tidak pernah ada rencana-Mu yang mendatangkan kecelakaan bagi kami. Kami tahu kalau Tuhan mengizinkan sesuatu, baik itu baik maupun di mata kami itu buruk, pasti mendatangkan kebaikan. Karena itu hari ini kami tidak mau kalah dengan tekanan. Kami tidak mau kalah dengan tuntutan-tuntutan dalam hidup kami. Apalagi kami tidak mau kalah dengan perasaan kami. Hari ini ingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami tidak pernah sendirian. Imam besar kami turut merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan kami bukan hanya mengerti, tapi Dia peduli akan setiap apa yang kami hadapi. Karena itu ajar kami untuk kami menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang Kristen yang tangguh. Orang-orang Kristen yang tidak cengeng. Tapi orang-orang Kristen yang bisa berkata sekali Yesus tetap Yesus. Sebab kami tahu semua baik. Semua baik. Semua baik dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Hamba-Mu berdoa memberkati setiap jemaat. Biar mereka bisa melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup mereka di tahun ini. Asal hari ini kami berpegang kepada janji Tuhan. Yaitu Tuhan kami akan menjadikan semua indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati. Jemaat Tuhan yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk.